Bayangkan sejenak, kita sedang menjelajahi galaksi, melintasi bintang-bintang, mencari peradaban paling maju di alam semesta. Apa yang kita bayangkan? Kota yang melayang di udara, mesin yang bisa membaca pikiran, kecerdasan buatan yang lebih cerdas dari semua manusia? Atau mungkin tubuh abadi, tanpa sakit, tanpa kematian? Tapi tunggu, apa itu maju? Apa itu peradaban? Apakah majunya teknologi sama dengan majunya peradaban? Atau justru semakin canggih suatu bangsa, semakin dalam pula jurangnya? Hari ini, kita tidak membahas pesawat luar angkasa atau dunia futuristik seperti di film. Kita akan masuk ke dalam satu jenis peradaban yang tidak dibangun dari logam atau beton, tapi dari karakter, dari batin, dari kekuatan mental manusia. Kita menyebutnya peradaban stoik. Bukan peradaban yang terlihat dari luar, tapi dari dalam diri. Dan siapa tahu, bisa jadi inilah satu-satunya peradaban yang betul-betul paling maju di seluruh alam semesta. Satu, ilusi kemajuan modern. Bayangkan kamu terbang ke masa depan. Kamu mendarat di kota yang sangat canggih, mobil melayang, robot melayani, dan gedung menjulang setinggi langit. Tapi begitu kamu berjalan di antara manusia di sana, kamu melihat wajah-wajah kosong, matanya cemas, wajahnya penuh tekanan, hatinya rapuh. Inilah ironisnya zaman modern. Kita berkembang pesat secara teknologi, tapi mundur secara emosional. Kita tahu cara membuat roket, tapi bingung cara mengendalikan marah. Kita bisa menciptakan AI, tapi tidak bisa menciptakan damai dalam rumah tangga sendiri. Kita sering mengukur kemajuan dari luar, dari kecepatan internet, dari banyaknya barang, dari kekuatan ekonomi. Tapi itu semua hanyalah alat. Tanpa manusia yang dewasa secara batin, semua alat itu bisa berubah jadi senjata. Filosofi Stoik menyadarkan kita bahwa kemajuan sejati adalah saat manusia mengenali batas dirinya. Bukan saat dia menguasai alam, tapi saat dia mampu menaklukkan egonya sendiri. 2. Fondasi peradaban Stoik. Peradaban Stoik bukan utopia imajinatif. Ia nyata, hidup, dan bisa dimulai kapan saja dalam diri setiap orang. Berikut adalah pilar utama dari peradaban Stoik. Pengendalian diri. Ketika dunia kehilangan kendali, orang Stoik justru berdiri tenang. Ia tahu emosi bukan untuk dipadamkan, tapi dikendalikan. Tidak semua hal harus diberi reaksi. Hidup berdasarkan kebajikan. Stoikisme tidak tertarik pada reputasi, tapi karakter. Orang Stoik akan memilih jujur walau rugi, adil walau sendirian, dan sabar meski disalahpahami. Kesadaran akan apa yang bisa dikontrol. Stoik tidak buang tenaga untuk mengubah hal di luar kendalinya. Cuaca, opini orang, hasil ujian, kebijakan pemerintah, semua itu bukan miliknya. Tapi pikiran dan responnya sendiri, itulah wilayah kekuasaan sejatinya. Ketangguhan dalam kesulitan. Peradaban Stoik bukan peradaban lembek. Ia mengajarkan bahwa penderitaan bisa menjadi sekolah jiwa, bahwa luka bisa mengajarkan ketegaran, dan bahwa krisis bisa menjadi jalan menuju kebijaksanaan. Hidup sederhana dan terarah. Bagi orang Stoik, cukup adalah puncak kemewahan. Mereka tidak diperbudak oleh keinginan. Mereka tidak hidup demi pujian. Mereka tahu kemana harus melangkah dan tidak tergoda oleh kebisingan dunia. Peradaban Stoik adalah dunia yang diisi oleh orang-orang yang tidak mudah terbakar, karena mereka membawa api di dalam dirinya sendiri. 3. Musuh terbesar peradaban Stoik.
Setiap peradaban punya musuh, dan musuh terbesar peradaban Stoik adalah manusia yang tidak pernah bercermin ke dalam. Mereka yang hidup dari validasi orang lain, mengukur hidup dari materi, bukan makna, marah saat dunia tidak sesuai keinginan, mencari kambing hitam untuk setiap kesalahan. Orang seperti ini bisa sangat pintar, sangat kaya, sangat populer, tapi batinnya rapuh. Mereka membangun istana dari ego, dan begitu angin ujian datang, semuanya runtuh. Peradaban Stoik tidak akan pernah bisa hidup berdampingan dengan peradaban ego. Karena di satu sisi ada kesadaran, di sisi lain ada keserakahan. Di satu sisi ada kendali diri, di sisi lain ada reaktivitas. Seneca pernah menulis, orang yang tidak pernah mengalahkan dirinya sendiri akan dikalahkan oleh dunia. Kita tidak bisa memaksa dunia menjadi stoik, tapi kita bisa memilih jadi bagian dari minoritas bijak yang memilih bertumbuh, bukan bereaksi. 4. Bagaimana jika dunia semua berpikir stoik? Coba bayangkan, bagaimana bentuk dunia jika mayoritas manusianya hidup dengan prinsip stoik? Tidak ada lagi balas dendam di media sosial, karena orang tidak mudah tersinggung dan tahu harga diri tidak ditentukan oleh komentar. Dunia kerja jadi lebih sehat, karena pemimpin mengedepankan tanggung jawab, bukan dominasi. Karyawan tidak kerja demi citra, tapi karena kesadaran akan kontribusi. Keluarga jadi tempat aman, bukan ladang konflik. Karena suami istri saling mendengarkan, bukan saling menyalahkan. Anak-anak tumbuh dalam kasih yang tidak posesif. Politik jadi ruang untuk melayani, bukan panggung ambisi. Karena pemimpin sadar bahwa jabatan bukan alat pamer, tapi beban amanah. Dan yang paling penting, orang tidak mudah panik saat gagal. Karena mereka tahu, hidup bukan soal selalu menang, tapi soal bagaimana tetap waras dalam kalah. Dunia stoik adalah dunia yang tidak sempurna, tapi matang. Bukan karena tidak ada masalah, tapi karena manusianya tahu cara bersikap saat masalah datang. 5. Membangun peradaban ini mulai dari diri. Lalu bagaimana cara kita membangun peradaban ini? Jawabannya tidak rumit, tapi butuh komitmen. Lakukan hal-hal kecil ini setiap hari. Saat ingin marah, tarik napas, tunda reaksi. Saat iri muncul, bersyukur. Ingat bahwa cukup itu mahal. Saat dikhianati, jangan buru-buru balas, belajar melepaskan. Saat dunia memojokkan, lihat ke dalam, kuatkan fondasi. Ingat, orang yang paling kuat bukan yang bisa mengontrol orang lain, tapi yang bisa mengontrol dirinya saat tidak ada yang melihat. Peradaban stoik tidak dibangun dari bangunan tinggi, tapi dari pikiran yang tinggi. Tidak dari kekuatan ekonomi, tapi dari kedalaman batin. Kamu tidak perlu menjadi filsuf, cukup jadi manusia yang sadar. Tidak perlu sempurna, cukup mau belajar dan terus bertumbuh. Kalau hari ini kamu bisa menahan satu amarah, kalau hari ini kamu bisa berdamai dengan satu luka, kalau hari ini kamu bisa menolak satu godaan ego, maka kamu sudah membangun satu batu bata dalam peradaban paling maju di alam semesta. Dan sekarang, setelah semua yang telah kita bahas, cobalah renungkan satu hal yang sederhana tapi dalam. Jika seluruh alam semesta sedang menilai peradaban manusia, apakah mereka akan melihat teknologi kita, atau justru mereka akan mengamati bagaimana kita memperlakukan satu sama lain? Mungkin kemajuan sejati bukan soal apa yang kita ciptakan. Karena tak peduli seberapa besar dunia ini, jika batin kita sempit, dunia itu akan terasa sempit juga. Kita sering mencari dunia ideal di luar diri kita. Tapi dunia ideal itu bukan tempat. Ia adalah cara berpikir. Ia adalah cara bersikap. Ia adalah cara kita memilih untuk menjadi manusia yang lebih baik, meskipun dunia tidak mendukung. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa tidak ada satupun hal di luar sana yang lebih penting daripada bagaimana kita memaknai apa yang terjadi.
Semua yang kamu alami, kehilangan, kritik, pengkhianatan, kegagalan, semua itu tidak datang untuk menjatuhkanmu. Mereka datang untuk membentukmu. Maka jangan lagi menunggu dunia menjadi lebih baik. Jadilah bagian dari versi terbaik dunia itu. Setiap kali kamu memilih untuk sabar, setiap kali kamu memilih untuk jujur, setiap kali kamu memilih untuk tidak ikut terbakar dalam kekacauan, kamu sedang menghidupkan satu percikan cahaya kecil. Dan dari cahaya kecil seperti inilah, peradaban paling maju dibangun, perlahan, dalam diam, dan dengan kesadaran yang teguh. Kalau kamu merasa narasi ini membuka pikiranmu, atau membuatmu merasa lebih kuat, lebih damai, atau lebih siap menghadapi hari esok, tinggalkan komentarmu. Apa bagian dari video ini yang paling menyentuhmu? Apa keputusan kecil yang akan kamu ambil hari ini untuk menjadi manusia stoik? Like video ini sebagai bentuk penghargaan terhadap ide-ide yang membangun kesadaran. Subscribe ke channel ini, karena setiap pekan kita akan gali lebih dalam filosofi hidup, kekuatan batin, dan ketangguhan pikiran. Dan yang paling penting, bagikan video ini ke orang-orang terdekatmu. Mungkin mereka sedang butuh panduan, butuh arah, butuh alasan untuk bertahan. Ingatlah, satu pesan sederhana bisa menjadi jembatan bagi perubahan besar. Dan kamu mungkin saja menjadi pengantar perubahan itu. Karena peradaban paling maju di alam semesta bukan yang memiliki teknologi tercanggih, tapi yang memiliki manusia yang paling sadar. Dan mungkin, tanpa kita sadari, kita sedang menjadi bagian dari peradaban itu sekarang.